Lalu karena ini melibatkan pejabat negara penegak hukum, apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Jaksa Agung dan para pejabat utama Kejaksaan Republik Indonesia yang saya banggakan, para kajati yang hadir dari seluruh Indonesia. Saya senang sekali setiap kali bertemu dengan Pak Jaksa Agung ini, makin hari makin muda saja. Semoga semangat muda beliau juga menular kepada kita dalam ruangan ini. Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, pertama-tama tentu kita semua harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran kejaksaan atas berbagai pengungkapan kasus-kasus besar yang sangat menarik perhatian publik, termasuk OTT, hakim, dan temuan hasil kejahatan yang jumlahnya cukup fantastis, triliunan rupiah yang dikumpulkan mulai dari tahun 2012. Kita semua tentu benar-benar terkejut, ternyata selama ini penjaga pintu terakhir keadilan masyarakat telah jebol juga. Ya. Kita tidak tahu lagi apakah berbagai keputusan hakim selama ini sudah berdasarkan rasa keadilan masyarakat atau berdasarkan transaksional. Dulu ada Pameo mengatakan, biarpun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Faktanya hari ini langit tetap utuh, hukum dan rasa keadilan masyarakatnya yang runtuh. Untuk itu sekali lagi saya memberikan apresiasi. Pertanyaannya saya adalah, pada saat kejaksaan menyita tumpukan uang dan emas, apakah benar dalam bundel-bundel uang tersebut ada nama-nama penyetor dan nama hakim serta nama kasusnya? Apakah ada keterlibatan pejabat publik lainnya dalam setor menyetor transaksional rasa keadilan masyarakat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden kita Pak Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan, termasuk juga pada saat Pak Jaksa Agung kemarin digembleng di Lembah Tidar, Malang, dalam bahwa beliau ingin dalam penyelenggaraan pemerintahan beliau bersih dari korupsi dan bebas dari perbuatan tercela. PPATK kemarin mengungkap ada 97.000 anggota TNI Polri, 461 pejabat negara termasuk DPR, 1,5 juta pegawai swasta terlibat judi online. Pertanyaan saya bukan soal judinya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana keterlibatan kejaksaan terutama dalam kasus suap? Karena judi ini ternyata ada unsur suapnya yang melindungi agar kegiatan itu terlindungi, terutama di Kementerian Komdigi. Apakah hanya pada level bawah atau sudah menyerempet ke tengah atau ada potensi menyambar ke atas? Itu pertanyaannya. Lalu karena ini melibatkan pejabat negara penegak hukum, apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online? Kemudian kita juga menarik ketika Menteri Pertanahan ya mengungkapkan bahwa untuk memenuhi 3 juta perumahan rakyat, kita akan pakai, kata beliau, tanah-tanah aset kejaksaan yang disita dari hasil kejahatan untuk membangun 3 juta rumah. Pertanyaan saya adalah, apakah kejaksaan telah melakukan analisis terhadap adanya permintaan dari Menteri Perumahan tersebut
tentang penggunaan atau pemanfaatan lahan yang telah menjadi aset negara atau disita dari hasil kejahatan. Apakah diperlukan pengaturan pengelolaan barang rampasan tersebut, memerlukan peraturan baru atau undang-undang secara khusus, atau cukup dihibahkan? Ini juga pertanyaan yang sangat mendasar karena ini kan menyangkut nanti apakah diberikan gratis atau dijual dengan harga yang rendah karena menyangkut tentang aset negara. Ini juga sangat mempengaruhi merah dan birunya posisi neraca keuangan negara. Kemudian yang terakhir, Pak Jaksa, dalam waktu 1 tahun dari sekarang ini kita akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, menggantikan hukum kolonial yang ada selama ini. Kita sepakat bahwa KUHP yang baru ini telah memberikan harapan baru di mana penekanannya nanti tidak lagi pada sanksi pidana berupa pembalasan atau pemenjaraan seperti yang kita kenal dalam sistem kolonial, tetapi lebih mendepankan restoratif justice atau keadilan restoratif yang berintikan pemulihan hak-hak. Pertanyaan saya adalah bagaimana kesiapan kejaksaan dalam menerapkan KUHP ini, terutama dalam hal pembuktian pasal-pasal baru dalam KUHP, misalnya delik santet yang saat ini telah masuk dalam KUHP. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesabaran kejaksaan mendengarkan beberapa pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bamsud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.